Halo warga Jakarta, bersama saya Anton Haryadi. Berita Jakarta hari ini 8 September 2025 menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, portal satudata.jakarta.go.id kini hadir dengan wajah baru dan fitur lebih canggih, lengkap dengan fitur Artificial Intelligence atau AI. AI yang digunakan berbasis data resmi dan terpercaya, infografis yang lebih interaktif, serta analisis lebih dalam yang akan memudahkan masyarakat untuk mencari data yang dibutuhkan. Kehadiran portal Satu Data Jakarta diharapkan mampu mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang transparan, inklusif, dan partisipatif pada tahun 2045. Selanjutnya, Komisi A DPRD DKI Jakarta mengapresiasi langkah pemerintah Kota Jakarta Utara yang meluncurkan platform transparansi dan akuntabilitas rukun tetangga dan rukun warga atau Trans RT RW. Inovasi ini dinilai penting untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih modern dan akuntabel. DPRD juga siap mendorong penganggaran untuk mendukung program inovatif ini. Dengan adanya aplikasi ini, laporan keuangan di tingkat RT RW diharapkan dapat lebih cepat dan tepat, serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengurus setempat. Kemudian ada informasi, 20 peserta pelatihan di Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan berhasil lulus sertifikasi internasional Microsoft Office Specialist Excel Associate. Bahkan ada salah satu peserta berhasil meraih nilai sempurna yaitu 1000 poin. Sertifikasi internasional ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah para peserta saat memasuki dunia kerja sekaligus meningkatkan daya saing di tingkat nasional maupun internasional. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama, berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meningkatkan target pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026 menjadi sebesar 56,76 triliun rupiah. Kenaikan target PAD ini untuk percepatan pelaksanaan program pembangunan Pemprov DKI Jakarta menuju kota global. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyampaikan rancangan peraturan daerah atau Raperda APBD tahun anggaran 2026 pada rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD DKI Jakarta. Dalam rapat ini, Pramono menyampaikan proyeksi untuk pendapatan dan belanja daerah Pemprov DKI Jakarta tahun 2026. Menurut Pramono, untuk pendapatan asli daerah atau PAD tahun 2026 diproyeksi naik menjadi sebesar 56,76 triliun rupiah. Pendapatan daerah diarahkan pada optimalisasi sektor pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang disahkan serta pendapatan asli daerah lainnya. Diperoleh dari pajak daerah sebesar 49,39 triliun. Retribusi daerah sebesar 1,84 triliun, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dibisahkan sebesar 876,02 miliar, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 4,64 triliun. Sedangkan pendapatan transfer diharapkan 26,13 triliun yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Selanjutnya, untuk lain-lain pendapatan daerah yang sah diharapkan sebesar 2,57 triliun yang berasal dari pendapatan hibah. Belanja daerah pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun anggaran 2026
direncanakan sebesar 88,35 triliun atau naik sebesar 2,77% dibandingkan dengan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 sebesar 85,97 triliun. Sebelumnya, PAD DKI Jakarta tahun 2025 nilainya 54,19 triliun rupiah. Angka ini merupakan bagian dari total anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD DKI Jakarta tahun 2025 sebesar 91,34 triliun yang kemudian disepakati menjadi 91,86 triliun setelah perubahan. Pemprov DKI dan DPRD telah sepakat rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara APBD 2026 naik menjadi 95,35 triliun rupiah. Perusahaan umum daerah Tim Berita Jakarta melaporkan. menjadi Berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar apel akbar bersama ribuan atlet di halaman Balai Kota DKI Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan, apel ini menjadi momentum penting untuk membuktikan bahwa Jakarta tetap aman dan nyaman, sekaligus memulai babak baru dan tradisi baru dalam melepas kontingen atlet. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar apel akbar dalam rangka memperingati Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-42 di Balai Kota DKI Jakarta. Dalam apel ini, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung juga mengukuhkan 613 atlet, 118 pelatih, dan 105 asisten pelatih untuk mengikuti pemusatan latihan daerah atau Pelatda menuju PON tahun 2028. Pramono menargetkan kontingen DKI Jakarta bisa menjadi juara umum dalam Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Dan saudara sekalian, itulah menjadi hal yang kami lakukan pada hari ini. Mudah-mudahan saya menargetkan Jakarta kembali menjadi pusat olahraga nasional dan sekaligus dengan prestasi yang membanggakan. Mudah-mudahan semua yang diikuti bisa juara umum. Momen ini juga untuk melepas 554 atlet yang akan berlaga di Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional atau POMNAS pada 17 hingga 27 September 2025 di Solo dan Semarang. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita masuk ke segmen Info Jakarta. Informasi untuk pengguna Transjakarta, mulai Senin 8 September 2025, layanan halte Transjakarta Pasar Genjing akan ditutup sementara karena adanya proyek pembangunan LRT Jakarta. Untuk memastikan perjalanan Anda tetap nyaman, layanan Transjakarta Koridor 4 Pulau Gadung Galunggung dan 4D Pulau Gadung Kuningan tetap dapat diakses melalui halte non-BRT temporer yang tersedia di sisi jalan. Pengguna Transjakarta bisa mengupdate informasi layanan operasional dan rute Transjakarta di aplikasi TJ Transjakarta. Beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiran cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Selasa 9 September 2025, sebagian besar wilayah Jakarta diperkirakan diguyur hujan ringan. Wilayah yang diperkirakan akan mengalami hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Timur, dan Kepulauan Seribu. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Anton Haryadi dan tim redaksi undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.